Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam satu anggaran. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bagaimana cara memunculkan BKU bulan September sampai Desember di BKU Silpa Bos Reguler pada aplikasi Arkas 3.4 tahun 2022. Di mana kita mungkin di tempat kita ya, di tempat saya itu punya kendala yang sama dengan tempat Bapak Ibu sekalian di sana, di mana kita baru bisa merencanakan silpa kita di tahap ketiga, sehingga kita bisa membelanjakannya pada tahap ketiga ini dengan cara perubahan silpanya. Nah, maka di sini sudah saya buat draftnya seperti ini ya, draftnya. Kita sudah buat draftnya. Kita akan urut seperti biasa biar tidak ada kendala terruntut ya. Urut seperti ini. Nah, baik, seperti biasa Bapak Ibu silakan masuk pada Arkasnya. Nah, di sini kalau kita lihat di Arkas ya seperti ini. Nah, kuncinya kita sudah disahkan ya, sudah disahkan oleh dinas atau kabupaten atau kota. Nah, setelah disahkan, kita akan melakukan perubahan, ya. Nah, kalau kita lihat di sini di penatausahaan di aktivasi BKU, kalau kita lihat silpa pos reguler itu sampai Agustus saja, ya, sampai Agustus saja teman-teman. Jadi September, Oktober, November, Desember tidak muncul. Ini permasalahan di tempat saya ya. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang sama, silakan simak baik-baik video ini ya. Jangan lupa seperti biasa like apabila Bapak Ibu menyukai video ini dan subscribe untuk mengembangkan channel Sang Pemikir, lalu bunyikan loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan materi-materi yang lain yang saya sampaikan untuk ke belakang. Langsung saja kita masuk ke materinya, pembahasannya, yaitu silakan Bapak Ibu masuk ke dashboard. Nah, setelah masuk dashboard, Bapak Ibu langkah yang pertama yaitu kita backup terlebih dahulu setelah pengesahan ini ya. Backup terlebih dahulu Arkas setelah pengesahan. Ya, di sini saya sudah membackup Arkas saya sehingga saya tidak backup lagi. Nah, kenapa? Karena nanti khawatirnya kita ada kesalahan dalam perencanaan silpa atau mungkin ada kesalahan yang lain. Lalu selanjutnya masukkan anggaran silpa di BKU Januari. Nah, seperti apa Bapak Ibu? Kita cek ya. Kita masuk ke penatausahaan aktivasi BKU. Nah, kalau kita klik bulan Januari, akan muncul anggaran silpanya. Nah, di sini anggaran silpanya seperti ini. Nah, pertanyaannya, apakah silpa Bapak Ibu itu di rekening atau di silpa tunai? Nah, kalau Bapak Ibu di silpa di bank atau masih tersisa di saldo, maka cara penggunaannya seperti ini. Biarkan seperti ini. Ya. Nah, tapi Bapak Ibu cek dulu di silpa banknya. Nah, kalau di sini kayak cek itu silpanya itu 6913626. Kita cek 6913926. Oke, sudah sama. Nah, pertanyaannya silpanya itu berada di mana? Oke. Ternyata silpa saya sudah ada di tunai.
sejak Januari, atau sisanya ada dalam ditunai ya, bukan di rekening bank bos Kemdikbud atau rekening bos. Nah, lalu saya nolkan di sini, maka otomatis sudah masuk di sini. Oke. Lalu setelah itu kita klik OK. Kita aktifkan Januari, maka langkah selanjutnya yaitu masukkan anggaran silpa di BKU Januari sudah, tutup BKU Januari sampai Agustus. Ya, tutup BKU Januari sampai Agustus. Nah, ini untuk permasalahan yang penganggarannya di di tahap 3 ya. Jadi kita tidak ada anggaran di sini. Kalau kita lihat buku kas umum, kalau kita lihat di kertas kerjanya di Bos Silpa itu semuanya masuk di tahap 3 perencanaannya. Ya, di bulan November dan Desember. September, Oktober, November, dan Desember. Maka penata usahaan saya akan tutup dulu Januari sampai Agustus. Oke. Ini saya Januari saya tutup 0 karena kita masuk di kas ya. Lalu dicek lagi Februari, kalau Bapak Ibu ada bunga bank ya silakan sesuaikan dengan kalau bunga banknya apa namanya? Global ya, bisa Bapak Ibu masukkan. Saya aktifkan, ini saya tutup dulu sampai bulan Agustus. Lalu kita aktifkan Agustus dan kita tutup. Nah, setelah kita tutup sampai bulan Agustus, ya kita sinkronkan di menu utama, kita sinkronkan lagi. Biar data ini masuk ke markasnya dinas kabupaten atau kota. Nah, setelah data berhasil disinkronkan, kita cek di penganggaran. Di kertas kerja, di aktivasi kertas kerja ya, kita lihat klik menu perubahan pada silpa di aplikasi Arkas. Ya, kita masuk di aktivasi kertas kerja, ya. Masuk di aktivasi kertas kerja, lalu klik menu perubahan pada silpa di aplikasi Arkas. Nah, kita lihat di sini aktivasi kertas kerja. Nah, di sini ada perubahan sudah muncul, maka kita klik saja perubahan. Nah, sebelum Bapak Ibu melakukan perubahan, alangkah baiknya disinkronkan terlebih dahulu. Oke, klik OK. Lalu kita ke kertas kerja. Di sini silpa bos reguler perubahan sudah muncul. Nah, lalu ini kan kemarin sudah kita anggarkan. Ya, kita sudah anggarkan. Tidak perlu lagi kita menganggarkan kembali dikarenakan kita sudah menganggarkan ya baik di silpa maupun di bos reguler. Oke, seperti itu. Lalu karena kita sudah menganggarkan perubahan silpa bos reguler, kita sudah, kalau mungkin Bapak Ibu ada perubahannya monggo ya, bisa
rubah di sini, karena ini kan saya tidak perlu merubah-rubah karena sudah sama dengan anggaran saya yang kemarin. Intinya kita sudah mengetahui, tidak bisa mencari-cari berapa anggaran tahap 3 kita, karena ini hanya silpa ya. Jadi langsung saja Bapak Ibu klik pengesahan. Sini klik pengesahan ya. Nah, di sini kita klik silpa pos reguler perubahan, kita sinkronkan. Tunggu sampai berhasil. Oke, lanjut. Nah, sinkron data berhasil. Setelah itu, tahap selanjutnya yaitu konfirmasi ke dinas kabupaten atau kota untuk ACC anggaran pos silpa perubahan. Oke. 2000 years later. Baiklah Bapak Ibu. Sekarang posisi sudah silpa yang kemarin kita ajukan perubahan sudah di ACC oleh dinas dari beberapa hari ya. Baru bisa memberikan tutorial telah disahkan ya di sini. Nah, pembahasan kita di sini yaitu memunculkan BKU di silpa mulai dari September, Oktober, November, dan Desember. Karena kemarin setelah kita membuat anggaran silpa, BKU belum muncul. Nah, sekarang kita akan membahas setelah disahkan perubahan silpanya, maka akan muncul BKU September, Oktober, November, dan Desember pada BKU silpa. Ya. Baik, kita akan lihat apakah menu BKU pada anggaran silpa bulan September sampai Desember sudah muncul. Kita masuk di menu penatausahaan, lalu klik aktivasi BKU. Nah, di sini silpa pos reguler sudah muncul ya. Kita lihat. Nah, ini silpa pos reguler mulai September, Oktober, November, dan Desember sudah muncul. Nah, kemarin pada bulan Januari kita sudah memasukkan silpa kita, apakah masih di bank, rekening bank, atau masih di di kas kita ya. Maksud saya seperti itu. Kalau di bank berarti Bapak Ibu masukannya bank, tapi kalau di kas berarti Bapak Ibu di kas. Nah, jadi tidak perlu tarik tunai. Lalu kalau sudah muncul seperti ini, kita bisa membuat SPC silpanya ya, membuat SPC silpanya. Nah, di sini saya kasihkan contoh, nanti akan kita bahas tersendiri masalah cara SPC silpa dan reguler ya. Baik, kita aktifkan bulan September untuk silpa. Nah, ini sudah aktif bulan September. Nah, bulan September ini karena saya sudah di kas ya. Kemarin kan saya ambilnya sudah berbentuk kas. Jadi bukan di rekening. Jadi tidak perlu tarik. Tidak perlu tarik tunai lagi. Nah, lalu kalau Bapak Ibu seandainya baru ditariknya bulan September atau Oktober, ya di sini seandainya bulan September Bapak Ibu menariknya untuk silpa, ini untuk yang silpanya masih di rekening ya. Jadi September, silakan di sini masuk ke BKU silpa, ya BKU silpa bukan buku kas umum ya, tapi BKU silpa. Nah, di sini silakan tarik, ya tarik, tapi sumber dananya dipilih dulu silpa perubahan. Nah, di sini kalau saya kan sudah ada di kas, sehingga tidak perlu tarik bank. Tapi kalau Bapak Ibu masih di bank, silakan tarik bank dulu. Nanti akan muncul
penjelasan di sini sisa saldo silpa Bapak Ibu. Lalu sesuaikan tanggal kapan penarikan ini saldo tunai ya, kita masukkan tarik tunai. Nah, kalau saya kan tidak dapat dipilih karena tidak ada saldo bank. Beda ya. Karena saya bentuknya kas. Tapi kalau Bapak Ibu bentuknya ini seandainya Bapak Ibu di kas lalu pada saat Pak saya di rekening bank lalu sudah saya tarik kemudian saya taruh lagi di bank, maka bentuknya seperti ini. Bapak Ibu store tunai dulu, contohnya store-nya itu sesuai silpanya yaitu 6913 6913 926. Nah, kapan Bapak Ibu setor tunainya? Kalau Bapak Ibu setor tunainya bulan, contohnya saya setor tunainya itu kemarin Pak pada bulan September, contohnya September atau Oktober. Silakan pilih bulannya dan BKU-nya harus bulan Oktober kalau Oktober. Tapi di sini saya contohkan bulan September ya. Lalu bulan September tanggal 22 contohnya. Nah, silakan klik saja OK. Ya, setelah itu klik OK, contohnya seperti itu. Ya, klik OK, lalu akan muncul kotak dialog. Karena di sini saya tidak masukkan dan tidak tarik lagi, nggak perlu saya masukkan. Ya, tapi kalau Bapak Ibu setelah ditarik kemudian distorkan lagi ke bank, maka bentuknya seperti ini. Silakan pilih store tunai, ya, lalu masukkan tanggal berapa Bapak Ibu tunai ke bank dan bulan berapa, sesuaikan dengan BKU-nya. Kalau BKU-nya Desember, kalau store tunainya bulan Oktober, maka harus pilih BKU Oktober. Kalau store tunainya ke banknya itu September, maka BKU-nya bulan September, seperti itu. Ya, ini store tunai, lalu silakan klik OK. Nah, kemudian seandainya September ini saya ada store tunai, silpa saya ke bank, lalu saya tarik di bulan Oktober, maka di sini Bapak Ibu cukup sudah tarik tunainya, store tunainya. Lalu aktifkan bulan Oktober, ya, aktivasi BKU, ini dikunci dulu, tapi setelah dikunci, kalau memang dalam bulan ini ada transaksi, maka silakan disinkronkan. Contohnya tadi ada store tunai atau tarik tunai bulan September. Setelah tutup BKU bulan September, silakan disinkronkan agar terbaca di markas pengawas atau penyelia Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Ya. Lalu pembahasannya yaitu kalau kemudian Bapak Ibu ada penarikan silpa di bulan Oktober, silakan kunci dulu September ya. Silakan kunci September untuk silpa ya, ini silpa. Kita pembahasannya silpa di silpanya dulu. Untuk pembahasan BKU dan SPJ kita akan bahas video pada kesempatan yang lain biar Bapak Ibu nanti silpanya bisa minim ya, atau kalau bisa 0 gitu ya. Ya. Kalau bisa. Ada seperti itu. Lalu setelah September muncul, Oktober muncul, November muncul, dan Desember muncul, berarti kita sudah bisa membuat SPJ. Nah, untuk pembahasan SPJ, videonya nanti lagi ya. Kita buat nanti lain waktu. Ini yang untuk silpa. Nah, kalau kita mau cetak BKU-nya, berarti kita pilih silpa reguler. Lalu kita masuk ke bulan September, kita lihat saldo kas tunai bulan Agustus untuk silpa ya, itu masih di sini karena saya tidak ada store tunai apa-apalah. Kalau saya contohkan untuk Bapak Ibu yang ada store tunai di banknya, ini contoh ya Bapak Ibu, kita pilih, kita masuk ke silpa, bos reguler perubahan. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu store tunai ke bank karena ada dikembalikan lagi ke bank, maka Bapak Ibu caranya ya tadi kita pilih store tunai, lalu kapan, tanggal berapa, contohnya ini September tanggal 19, saya setorkan ke bank kembali 6913 926 sesuai dengan silpanya Pak. Oke, kita contohkan seperti ini ya. Lalu kita klik OK. Yes. Nah, di sini kita sudah setor tunai di bank. Lalu
lalu ya, ini kan sudah kita buat gini. Lalu kita masuk ke aktivasi PKU, kita kunci bulan September. Oke. Kalau nah, sinkron berhasil. Lalu kita aktifkan Oktober. Ya. Ingat jangan lupa di setiap perubahan harus di backup ya. Lalu silpanya saya ambil di bulan Oktober. Oke, kita ambil lagi ya uangnya tadi. Kita tarik bank lagi. Tidak ada saldo karena belum dipilih. Nah, ini tarik bank ya di bulan Oktober. Tanggal berapa Bapak Ibu narik kembali silpanya? Tanggal 12 contohnya. Tariknya berapa? Saya tarik semua Pak. 6, 9, 13, 9, 26. Kita klik OK. Yes. Nah, di sini sudah bisa kita geserkan ya. Nah, maka di sini kita baru bisa SPC silpanya, bukan yang tadi di bulan September, tapi di bulan penarikan lagi. Karena tadi bulan September Bapak Ibu itu kan ada store tunai lagi buat uang silpanya. Ya. Uang silpanya itu ada store lagi, kemudian diambil lagi pada bulan September. Kalau posisinya di bank. Tapi kalau posisinya di kas, itu nggak perlu tarik tunai ya, tarik tunai, kemudian diambil lagi, store lagi tunai, diambil lagi. Tidak seperti itu. Kalau store silpanya masih di kas. Tapi kalau silpanya di bank, itu Bapak Ibu caranya seperti barusan ya. Tarik tunai store tunai dulu, tanggal berapa, bulan berapa, di PKU berapa, lalu ditarik lagi di bulan dan tanggal berapa, seperti itu. Maka di sini kita bisa SPC-kan. Nah, itu ya. Oke, pembahasan silpa kita sudah selesai. Nah, sekarang saya jelaskan pembahasan dan solusi. Nah, di sini kemarin banyak sekali teman-teman yang bertanya, yaitu tentang silpa. Tentang silpa. Kebanyakan karena ini, pada pos tahap 2 kita sudah terpotong silpa sehingga pendapatan pos reguler tahap 2 berkurang ya, pasti sesuai dengan peraturan Kemendikbud ya kemarin tentang silpa atau keuangan. Terus untuk anggaran pos reguler tetap sesuai anggaran 1 tahun. Bagaimana kita tahu? Kalau kita lihat di sini di kertas kerja ya, kita lihat pos reguler. Nah, kita tetap menganggarkan sejumlah ini contoh ya, contoh Bapak Ibu. Contohnya kita dalam 1 tahun 288.750.000. Nah, ini ya contohnya dalam 1 tahun kita tetap menganggarkan 288.750.000 ya. Terus bila silpa dianggarkan sesuai dengan sisa saldo tahun lalu di pos reguler kita anggarkan dengan apa? Karena pendapatan sudah terpotong silpa di tahap 2. Nah, contohnya seperti ini banyak permasalahan teman-teman yang bingung terkait penganggaran silpa. Contoh, tahap 2 harusnya menerima 55 juta. Tapi karena ada silpa 5 juta, sehingga tahap 2 hanya menerima 50 juta. Oke, dari sini paham ya. Tahap 2 harusnya menerima 55 juta nih kita nih. Tapi karena ada silpa 5 juta, sehingga Bapak Ibu pendapatannya berkurang menjadi 50 juta. 5 jutanya terpotong karena ada silpa. Maka, ya ini kemarin yang jadi masalah. Bukan masalah sih, karena ini memang sesuai aturan. Maka bila perencanaan bos reguler harus sesuai 55 juta tanpa silpa di dalamnya, lalu uang yang terpotong 55 juta itu diambilkan dari mana? Karena menu silpa sendiri. Nah, banyak sekali teman-teman yang kebingungan, kita harus menganggarkan bos reguler sendiri, silpa juga sendiri, karena ada menunya. Benar memang seperti itu. Nah, tapi kan belum memecahkan solusi, karena masih ada permasalahan lain nih yang harus dihadapi oleh bendahara, yaitu kalau silpanya 5 juta itu sendiri lalu bos regulernya sendiri, sedangkan kita sudah tahu bahwasanya tahap 2 kita tidak menerima sesuai dengan jumlahnya.
atau terpotong silpa. Maka di situ permasalahan yang harus kita pecahkan. Karena beberapa kali dari dinas juga sudah menginformasikan terkait silpa ke bos pusat, itu masih belum ada balasan. Jadi kita tunggu, kemungkinan tahun depan ada perbaikan lagi. Ya, kita semua tahu kita harus mengada anggaran sendiri di silpa. Kalau kita lihat ini, di sini bos perubahan silpa sendiri menunya. Lalu bos reguler perubahan juga sendiri. Sedangkan bos reguler kita kan terpotong memang sesuai dengan jumlah silpa. Nah, solusinya seperti ini Bapak Ibu. Jadi nggak usah bingung untuk tahapan ini. Ini adalah tips dan trik saja. Jadi silakan kalau mau mengikuti ya. Solusinya seperti ini. Bapak Ibu bisa membuat anggaran yang kemarin saya contohkan pada video yang ini. Ya. Silahkan Bapak Ibu bisa ikuti seperti itu. Jadi kita anggarkan di silpa ya, di pos reguler juga iya. Ya, itu untuk tips dan triknya saja. Karena apa? Karena ya mau gimana lagi, kita silpa sudah menganggarkan sendiri, kemudian reguler menganggarkan sendiri. Kan ada double counting nanti jadinya kan, maksudnya itu kita sudah terpotong gitu loh maksudnya. Kita sudah terpotong di tahap 2. Solusinya itu silakan lihat video saya yang barusan, yaitu 1. Menganggarkan silpa di bos reguler dan bos silpa reguler. Nah, ini tips dan trik. Jadi Bapak Ibu bisa ikuti atau bisa tinggalkan ya. Itu menganggarkan silpa di pos reguler dan pos silpa reguler. Jadi sama-sama dianggarkan antara di pos silpa reguler ya, di sini dianggarkan, namanya sama, kegiatannya sama, ya, jumlahnya sama, intinya seperti itu. Lalu yang kedua, apa yang dianggarkan di silpa pos reguler dianggarkan juga di bos regulernya, di bos reguler perubahan. Jadi ada 2. Nah Pak, nanti SPJ-nya bagaimana? SPJ-nya bisa kita tautkan sama-sama yang sesuai. Contohnya apa? Contohnya kita meng-SPJ-kan di bos silpa reguler itu kertas 5 rem. Ya, di CVA contohnya gitu. Nah nanti di pos reguler perubahan pada saat SPJ ya kita samakan juga, yaitu 5A gitu ya. Di 5A maksudnya di kertas dengan anggaran yang berbeda juga. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Ini kalau kita lihat di sini itu 20 karena ada tahap 1 juga ya, tahap 1 dan 2. Tapi di pos reguler, silpa reguler kalau kita lihat itu 5 rem. Maka sesuai yang saya ucapkan kemarin di video, bisa Bapak Ibu membuat 5 rem di pos reguler ini atau bisa ditambahkan. Tapi untuk mempermudah, kemarin saya jelaskan di video yang sebelumnya, silakan buat juga perubahan yang 5 rem juga sama. Di sini 5 rem, di sini 5 rem. Kalau nanti seandainya tambahan adalah yang reguler juga, maka silakan tambah baru saja. Biar nanti tidak bingung Bapak Ibu untuk SPJ. Ya, itu yang solusi yang pertama. Jadi solusi yang pertama di silpa dianggarkan, di reguler juga dianggarkan. Ya. Lalu yang kedua, solusi yang kedua, silpa dibuat ya, silpa di pos reguler ya, ini yang di penganggaran di pos reguler dibuat honor atau gaji atau pembayaran
daya. Nah, kenapa kok saya buat seperti ini solusinya? Karena kita semua tahu silpa di pos reguler, kalau seandainya Bapak Ibu tidak mau menggunakan yang silpa yang ini, yaitu menganggarkan, kan ribet gitu ya, meninggalkan silpa juga, menganggarkan di pos reguler juga. Nah, maka saran saya gunakan yang kedua, silpa di pos reguler dibuat honor atau gaji atau pembayaran daya, sehingga tidak ribet, karena tidak ada SPJ yang mutlak, maksudnya tidak menggunakan tidak menggunakan SIP lah untuk belanja-belanja dan lain sebagainya, atau nota kwitansi yang lain. Jadi lebih simpelnya seperti ini. Bapak Ibu hanya menganggarkan untuk honor, jadi contohnya 5 juta ini tadi dianggarkan untuk honor dan daya. Jadi kan tidak ribet, ya kan? Itu solusi yang kedua. Jadi solusi yang pertama memang agak berat, yaitu di silpa juga dianggarkan, di reguler juga dianggarkan. Untuk solusi yang kedua yaitu bos reguler dibuat, ya maksudnya di bos reguler kan tetap kita anggarkan nih, dibuat honor atau gaji atau pembayaran daya, ya seperti itu. Jadi boleh seperti itu, ya memang solusinya seperti itu Bapak Ibu yang bisa saya contohkan. Jadi itu tips dan triknya saja. Selebihnya mungkin Bapak Ibu mempunyai solusi yang lain, ya monggo, ya atau konfirmasi ke Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota terkait silpa permasalahan ini. Karena kita kalau lihat kan masih simpang siur ya antara silpa terpotong, kita harus menganggarkan silpa, tapi di pos reguler masih ada nih anggaran yang harus 1 tahun. Padahal kita di pos reguler kalau kita lihat pos Kemdikbud, penerimaan kita kan terpotong. Nah, harusnya kan silpa sendiri, pos reguler sudah terpotong sesuai anggaran, kan seperti itu harusnya. Tapi mungkin saja ini masih dalam tahap pengembangan oleh pos Kemdikbud sehingga kedepannya lebih baik lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait solusi permasalahan anggaran silpa dan perencanaannya, serta cara memunculkan BKU silpa September sampai Desember. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Jangan lupa support terus Sang Pemikir agar menjadi channel yang semakin maju dan semakin berkembang, sehingga kedepannya saya semakin semangat dalam membuat konten-konten kreatif, konten-konten berpendidikan, dan konten-konten yang bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Jangan lupa klik tombol like bila Bapak Ibu menyukai, lalu subscribe agar Bapak Ibu membantu mengembangkan channel kami, dan juga klik tombol lonceng untuk memberitahukan Bapak Ibu setiap ada konten-konten terbaru dari Sang Pemikir. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam satu anggaran.